Salam, selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bunga majemuk dan anuitas. Itu yang pertama ada majemuk, yaitu salah satu aplikasi barisan dan deret pada bidang ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpanan uang di bank atau di koperasi atau lembaga lain sejenisnya. Nah, pada bunga majemuk ini terdapat dua jenis bunga pada simpanan, yaitu ada bunga tunggal barisan aritmetika, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan saja. Rumus bunga tunggal yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah I kali N atau IN. Nah, keterangannya MN sama dengan nilai modal simpanan periode ke N, MO nilai modal awal simpanan, I itu sama dengan persentase bunga simpanan, dan N-nya periode pembungaan. Nah, bunga B, bunga majemuk atau barisan geometri, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumus bunga majemuk MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N. Contoh, Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3% per catur bulan. Jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000 rupiah, maka tentukanlah besar tabungan awal Arman di bank itu. Pembahasan yang diketahui di sini itu adalah MN 25.400.000, I yaitu 3%, kita ubah ke desimal yaitu menjadi 0,03. Diketahui di sini 1 catur bulan yaitu sama dengan 4 bulan. N di sini yaitu 3 tahun per atau dibagi dengan 1 catur bulan yaitu 4 bulan. 3 tahun itu terdapat 36 bulan dibagi dengan 1 catur bulan yaitu 4 bulan, jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, di sini yang ditanya yaitu MO. Cara menentukan MO-nya dengan mensubstitusi nilai MN, I, dan N akan diperoleh, yaitu rumusnya MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambahkan I dikali N atau IN. Nah, sekarang kita masukkan hasilnya, yaitu atau nilainya
25 juta sama dengan MN 1 ditambah I yaitu 0,03 dikali N. N-nya itu 9. Terus sama dengan 25.400 sama dengan M O 1 ditambah, sekarang kita kalikan 0,03 dikali 9 sama dengan 0,27. Kita turun ke bawah lagi. 25.400 sama dengan MO dikali 1,27. Jadi MO sama dengan 25.400 per 1,27. Jadi 20 juta. Jadi besar tabungan awal Arman adalah 20 juta rupiah. Yang kedua yaitu anuitas. Anuitas bukan hal yang baru dalam kehidupan ekonomi, semisal pembayaran sewa rumah atau angsuran kredit, yaitu motor, rumah, bank, dan lain-lain. Ataupun uang tabungan kita di bank yang setiap bulan mendapatkan bunga. Semuanya contoh konkret dari anuitas. Nah, ada dua macam anuitas, yaitu anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dari dan terakhirnya pasti. Contohnya kredit rumah, kredit bank, kredit mobil, dan lain-lain. Yang kedua, anuitas tidak pasti, yaitu anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contoh, pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Nah, anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada setiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Jika suatu pinjaman akan dikembalikan secara anuitas, maka ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan, yaitu ada perhitungan besar pinjaman, besar bunga, jangka waktu, dan jumlah periode pembayaran. Anuitas yang diberikan secara tetap pada setiap akhir periode mempunyai 2 fungsi, yaitu membayar bunga atas utang dan mengangsur utang itu sendiri, sehingga konsepnya anuitas sama dengan bunga atas hutang ditambah dengan angsuran hutang. Jika hutang sebesar MO mendapat bunga sebesar B per bulan dan anuitas sebesar A, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Besar bunga pada akhir periode Kn, yaitu rumusnya Bn sama dengan 1 tambah B pangkat N kurang 1 dalam kurung B kali M dikurang A tutup kurung ditambah A. Rumus besar angsuran pada akhir periode Kn. AN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan N kurang 1 dalam kurung A kurang B kali M. Rumus
sisa hutang pada akhir periode ke N, yaitu MN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B pangkat N dikali atau dalam kurung M dikurang A per B tutup kurung ditambah A per B. Nah, rumus anuitas, besar anuitas akan membayar hutang sebesar MO dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah, yaitu rumus anuitasnya sama dengan A sama dengan B kali MO dalam kurung 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N dikurangi 1. Ini rumus anuitasnya. Contoh, sebuah pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta rupiah. Jika suku bunga 5% per tahun, maka berapakah besar angsuran, bunga, dan sisa hutang pada tahun ketiga? Adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah M-nya atau besar pinjamannya 20 juta. Anuitasnya, anuitas tahunannya yaitu 4 juta. Dan B-nya itu atau bunganya 5%. Dan N-nya ke-3 tahun atau tahun ketiga. Nah, sekarang kita cari angsurannya dulu karena yang di sini ditanya besar angsuran, besar bunga, dan besarnya sisa hutang. Nah, ada 3 pertanyaan dari soal ini. Yaitu kita jawab yang pertama ini angsuran. Rumus angsuran sama dengan AN sama dengan AN 1 ditambah B dipangkatkan N kurang 1 dalam kurung A kurang B kali M. Nah, sekarang kita masukkan 1 ditambah B, B-nya itu 5%. Jadi kita desimalkan jadi sama dengan 0,05. Nah, 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 3 kurang 1. Dalam kurung 4 juta dikurang 0,05 dikali 20 juta. Yaitu sama dengan, terlebih dahulu kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, yaitu 1 ditambah 0,05 jadi 1,05. Pangkatnya kita kurangkan, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, jadi pangkatkan 2. Sekarang yang di dalam kurung kita dahulukan pengalinya atau perkaliannya, yaitu 4 juta dikurangi 0,05 dikali 20 juta, yaitu sama dengan 1 juta. Sama dengan 1,05 dipangkat ke 2 sama dengan 1,10 1,1025 dikali 4 juta dikurang 1 juta, 3 juta, jadi 1,3
1025 dikali 3 juta. Jadi sama dengan 3.307.500 rupiah. Ini besar angsuran di tahun ketiganya. Sekarang kita cari besar bunga di tahun ketiganya. Sekarang kita cari besar bunga atau pada tahun ketiga. Bunga yaitu rumusnya Bn sama dengan dalam kurung 1 ditambah B pangkat N kurang 1 dalam kurung B kali M kurang A tutup kurung ditambahkan A. Sekarang kita masukkan 1 ditambahkan 0,05 dipangkatkan 3 kurang 1 dalam kurung 0,05 kali 20 juta dikurang 4 juta ditambah 4 juta. Nah, sama dengan seperti biasa kita dahulukan di dalam kurung yaitu 1 ditambahkan 0,05 sama dengan 1,05 pangkatnya dikurangkan 1 menjadi 2. Di dalam kurung kita pengali dulu yaitu 0,05 dikali 20 juta jadinya 1 juta dikurang 4 juta ditambahkan 4 juta yaitu sama dengan 1,05 dipangkat 2 jadi sama dengan 1,1025 kali 1 juta kurang 4 juta min 3 juta ditambah 4 juta yaitu sama dengan min 3 juta 307.500 rupiah ditambahkan 4 juta jadi sama dengan 692.500 rupiah. Nah, ini besar bunga pada tahun ketiganya. Besar bunga pada tahun ketiganya yaitu 692.500 rupiah. Sekarang kita cari sisa hutangnya pada tahun ketiga. Sisa hutang rumusnya MN sama dengan MN sama dengan dalam kurung 1 ditambah B dipangkatkan M dalam kurung M kurang A per B ditambah A per B. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. 1 ditambahkan 0,05 dipangkatkan 3 dalam kurung 20 juta kurang 4 juta per 0,05 tutup kurung ditambah 4 juta per 0,05 yaitu sama dengan 1,05 dipangkat 3 1 juta dikurang 4 juta. 1 jutanya ini dapat dari mana? Seperti anak SD, yaitu kan ini pecahan. Cara pengurangannya kita samakan penyebut dengan cara kalikan silang, yaitu 20 juta dikalikan 0,05 jadi 1 juta dikurangi 4 juta per 0,05 ditambah 4 juta per 0,05 sama dengan 80 juta. Nah,
sama dengan 1 di 1,05 dipangkat 3 sama dengan 1,157625 dikalikan dengan min 60 juta. 60 juta ini didapat dari 1 juta dikurangi 4 juta dibagi 0,05, hasilnya min 60 juta. Kita turunkan 80 juta di atas, tetap tambah. Sekarang kita kalikan 1,157625 dikali min 60 juta. Jadi hasilnya min 69 juta 457.500 rupiah ditambahkan 80 juta. Jadi sama dengan 10 juta 542.500 rupiah. Jadi sisa hutang pada tahun ketiga tersisa 10 juta. Sisa hutang pada tahun ketiga sebesar 10.542.500 rupiah. Oke. Sekian saja sampai di sini. Jika ada yang bertanya adik-adik atau yang kurang dimengerti dari bagian mana tentang bunga majemuk dan anuitas ini, silakan adik-adik atau teman-teman yang kurang mengerti silakan komen di kolom komentar. Di bagian mana yang kurang dimengerti silakan di chat, di komen. Sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.